Jemaat sekalian, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Lukas, pasal yang kedua, ayat ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Lukas pasal yang kedua, ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Sudah temukan, saya akan bacakan beberapa ayat ini. Sudah bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan." Berbahagia mereka membaca firman dan mereka yang hidup di dalam firman Tuhan. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus di dalam sejarah, namun orang yang memberikan respon terhadap kelahiran Tuhan Yesus itu berbeda-beda. Orang bangsa Yahudi waktu mendengar Tuhan Yesus lahir, Matius mencatat mereka terkejut. Apa yang membuat mereka terkejut? Padahal kunjungan orang Majus telah memberikan informasi yang sangat tepat sekali bahwa Kristus akan lahir di kota Betlehem. Terkejut itu bisa menandakan bahwa mereka sikap acuh tak acuh terhadap berita itu. Tapi bagaimana dengan orang Farisi, ahli Taurat? Mereka memberikan informasi yang tepat, namun tidak beriman. Mereka hanya tahu di mana Tuhan Yesus lahir sesuai dengan kitab suci, dan itu semua dihafalkan, namun mereka tidak percaya sama sekali. Mereka hanya mengatakan di Bethlehem, di kota yang kecil itu. Namun saya bertanya, apakah ada orang Farisi dan ahli Taurat pergi ke Bethlehem sesuai dengan catatan kitab suci? Tidak ada sama sekali. Kitab suci memberikan kesaksian dan orang Majus datang itu memberikan kesaksian yang hidup, bahwa itu adalah pimpinan Tuhan yang begitu pasti terhadap kedatangan Tuhan Yesus. Namun mereka tetap tidak percaya. Apakah hati mereka ada sukacita? Yaitu bangsa Israel dan orang Farisi? Tidak ada sama sekali. Bagaimana dengan Herodes? Herodes pada waktu mendengar Tuhan Yesus lahir, yang dipikirkan adalah taktanya. Takut direbut oleh Tuhan Yesus. Padahal taktanya pun dikaruniakan. Lalu memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Tuhan Yesus, dan justru pada waktu itu dia berbuat dosa. Dan apakah ada sukacita Natal bagi Herodes? Tidak ada. Namun di lain pihak kita lihat bahwa orang yang merayakan Natal yang pertama, banyak yang mengalami perubahan sukacita yang besar dari Tuhan itu. Hana yang sudah tua sekalipun dia bersukacita karena keselamatan dari Tuhan. Simeon, seorang yang menantikan penghiburan dari Tuhan, bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat kedatangan Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, "Tuhan, aku siap berjumpa dengan Engkau, bawalah aku pergi." Para orang Majus datang bertemu dengan Tuhan Yesus, dan sebenarnya pertemuan dengan Tuhan Yesus itu berbeda dengan kondisi budaya pada zaman itu. Karena kalau mereka tahu bahwa pimpinan bintang yang luar biasa
Maka Tuhan Yesus itu adalah raja orang Yahudi. Dan raja orang Yahudi ada di gubuk yang kecil, itu nggak masuk akal. Tanpa pengawal, tanpa ada raja, tanpa ada kerajaan, tanpa kekuasaan, tanpa apapun juga, tapi Tuhan Yesus ada di dalam satu rumah gubuk yang kecil. Tidak ada miracle, tidak ada nyanyian dari malaikat, tidak ada pemberitahuan dari malaikat, tidak ada mukjizat apapun juga. Tetapi pimpinan bintang membawa orang Majus bersukacita dan masuk ke dalam rumah itu. Kitab suci mengatakan, penuhlah sukacita mereka. Pada waktu mereka menyembah kepada Tuhan Yesus, itu adalah tindakan iman. Sebab mereka tidak melihat Tuhan Yesus sebagai raja, tetapi iman mereka mengatakan bahwa Yesus adalah raja. Sudah perhatikan bagaimana para gembala. Dan hari ini kita akan fokus Lukas pasal yang kedua ini. Apa yang diajarkan oleh Lukas mengenai sukacita yang besar itu, yang dimiliki oleh para gembala, atau sudah dikaruniakan kepada gembala, seharusnya menjadi bagian hidup di dalam kehidupan orang Kristen. 3 hal yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan sukacita, pemberitaan sukacita yang besar dari malaikat itu kepada para gembala. Yang pertama yaitu sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat ke-10 sudah saya bacain lagi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu sukacita yang besar untuk seluruh bangsa. Sukacita yang besar bagi seluruh bangsa, statement ini bersifat umum. Tapi tidak berarti bahwa setiap bangsa itu akan mendapat sukacita. Cuma sukacita itu akan diberikan, dikaruniakan oleh bangsa yang memiliki kasih karunia seperti para gembala, maka mereka akan memperoleh sukacita. So, mengapa Lukas mencatat sukacita yang besar itu dikaitkan dengan Kristus? Singkatnya sudah, memang Tuhan Yesus yang memberikan sukacita. Tuhan Yesus adalah sumber sukacita itu. Maka hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Lukas menjelaskan tentang reason, alasan bahwa Tuhan Yesus dikatakan sukacita dikaitkan dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah juru selamat, saudara. Kelihatan sederhana berita ini, tetapi pada waktu kita membaca Injil ini kita menemukan inti Injil yang disebarkan oleh Lukas. Sukacita Kristus atau sukacita diberikan oleh Kristus karena Kristus adalah juru selamat. Apa artinya, saudara, nama Tuhan Yesus? Yaitu Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Tuhan Yesus datang memberikan nyawanya. Tuhan Yesus keselamatan hanya di dalam Dia. Dia adalah juru selamat, berarti apa? Sukacita yang sejati melalui pengampunan dosa. Ini inti daripada Injil. Yaitu Kristus Yesus yang telah mati. Yesus Kristus yang mengampuni dosa manusia. Dan pengampunan dosa itu memberikan sukacita. Karena hanya di dalam namanya ada pengampunan dosa. Saudara, dosa itu membuat hidup orang jadi beban berat. Dosa membungkukkan orang. Sehingga pada waktu seorang memikul dosa, maka hidupnya itu berat. Pemazmur mengatakan, berbeban berat dan muka muram orang yang menyembah kepada ilah. Orang yang tidak mengenal siapakah Tuhan Juru Selamat, dia hidupnya itu akan berbeban berat.
Yesus itu adalah juru selamat, berarti pengampunan dosa memberikan sukacita. Dosa dan sukacita tidak boleh bersatu. Di mana ada dosa, di situ tidak ada sukacita. Di mana ada sukacita, di situ ada hidup yang diampuni oleh Tuhan, atau pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Sukacita itu memberikan damai. Pengampunan dosa memberikan damai, memberikan sukacita. Maka saudara, Daud di dalam Roma pasal keempat, ayat ke-7 dan 8 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Di sini jelas sekali bahwa Daud dengan pengalaman rohaninya, bagaimana sebelumnya setelah dia berbuat dosa, sebelum dia mengaku di hadapan Tuhan, dia mengatakan bebannya berat sekali hidup itu. Tapi pada waktu dia mengaku dosa, baru ada kebahagiaan, ada joy, ada sukacita. Jadi sukacita itu adalah efek daripada pengampunan dosa, sukacita adalah efek daripada keselamatan. Sukacita itu merupakan sesuatu yang diberikan, dikaruniakan oleh Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan sehari-hari itu. Saudara-saudaraku sekalian, sukacita itu berasal dari pengampunan dosa. Saudara yang mau dibaptis hari ini, saya tidak tahu mengapa sudah mau dibaptis. Seingat saya pada waktu saya remaja, saya mau dibaptis bergumul sekali. Karena itu satu keseriusan yang luar biasa, saya tidak berani main-main. Tapi kemudian saya bertanya, apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidupku? Saya sudah diampuni Tuhan. Saya sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, lalu kenapa saya belum dibaptis? Dulu saya pikir kalau sudah dibaptis jadi malaikat begitu. Enggak, sama aja, sudah dibaptis tetap Jonathan begitu. Kecuali perubahan continuing terus menerus, kita semakin sempurna di dalam Kristus. Apakah saudara yang mau dibaptis pada hari ini sudah mendapatkan sukacita yang besar dari Tuhan karena pengampunan dosa dari Tuhan? Atau sudah memenuhi kewajiban-kewajiban daripada gerejawi, sekarang ya sudah dibaptis begitu saja? Orang yang belum dibaptis pun bisa diselamatkan Tuhan, sudah betul? Orang yang dibaptis itu pun belum tentu mereka mendapatkan keselamatan. Kalau gitu nggak usah dibaptis, bukan itu maksudnya. Jikalau saudara dan saya dibaptis tetapi nggak punya Tuhan, sudah pun belum tentu tidak diselamatkan. Baru-baru ini teman saya, dia sakit dalam kondisi yang kritis sekali. Pernah saya beritakan Injil, waktu di rumah sakit dia terima Tuhan Yesus. Sudah agak baik, dia mau dibaptis. Tapi gereja bilang, kau mesti akan pelajaran dulu. Dan dia kondisinya sudah tidak baik. Sudah dibaptis, akhirnya gereja menunda pembaptisan dia. Istrinya ngomong sama saya, Pak, suami saya belum dibaptis. Saya tidak mau katakan gereja salah, harus banyak upacara, legalitas dan sebagainya. Saya nggak mau katakan itu. Tapi saya nggak mau katakan gereja benar juga. Tapi saya ngomong sama dia, orang yang diselamatkan belum tentu dibaptis, dan orang yang dibaptis belum tentu diselamatkan. Istrinya kaget. Penjahat di atas kayu salib nggak dibaptis, tetapi dia mendapat sukacita yang besar dari Tuhan. Hari istrinya tenang, saudara. Sebelum 3 hari kemudian meninggal, gereja membaptiskan dia. Puji Tuhan. Tetapi saya mau katakan, saudara, baptisan tidak bisa menyelamatkan saudara, tetapi Kristus Yesus. Baptisan tidak menyelesaikan persoalan dosa saudara, tetapi Kristus. Baptisan tidak memberikan saudara damai sejahtera di dalam hidup ini kecuali Kristus.
Baptisan tidak memberikan pengampunan dosa kecuali saudara datang untuk menerima pengampunan dari Tuhan Yesus itu. Baptisan tidak memberikan sukacita, tetapi saudara ada Kristus dan saudara dibaptis, itulah memberikan sukacita yang besar itu. Saya ingin tanya, apakah saudara sudah mengalami pengampunan dosa dari Tuhan sehingga hari ini sudah berada di depan gereja untuk dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal? Lukas kemudian melanjutkan lagi, sudah tidak berhenti ke situ. Bukan hanya Kristus juru selamat, tetapi dia menjelaskan yaitu Kristus Tuhan. Ini yang kalimat pertama kali Lukas mencatat Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kristus. Setelah itu sudah melihat Lukas tidak menggunakan istilah Yesus itu adalah Kristus dan Tuhan. Bukan berarti dia tidak percaya. Tetapi kehidupan Tuhan Yesus, keunikan Injil mencatat namanya Yesus. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, maka istilah Kristus Tuhan itu baru muncul. Kata Kristus Tuhan, Lukas menekankan ketinggian Kristus. Kata Tuhan di sini itu kurios, itu artinya Tuhan. Setelah mengalami pengampunan dosa dan Kristus adalah Tuhan di dalam hidupku. Artinya saudara bahwa sukacita yang besar bagi mereka yang mengaku Tuhan Yesus juru selamat dan mereka hidupnya Kristus adalah Tuhan. Artinya Kristus berdaulat di dalam hidupnya. Kalau Kristus adalah Tuhan, lalu siapa jadi hamba? Aku jadi hamba kan? Kalau Kristus jadi Tuhan, lalu siapa yang memerintah hidup saya? Bukan diriku, tetapi Kristus. Jadi hidup kristosentris, Kristus hidup berdasarkan kedaulatan Allah di dalam seluruh area hidup kita yang mengakui ketuhanan Kristus, baru ada sukacita. Dengan kata lain bahwa pengenalan akan Kristus semakin dalam memberikan iman kita semakin strong di dalam Tuhan dan sukacita yang besar itu berdasarkan pengenalan akan Tuhan. Sudah jangan kita pikir mengaku sebagai orang Kristen lalu Tuhan memberikan sukacita, belum tentu. Jangan kita juga berpikir bahwa saya sudah percaya Tuhan, saya dibaptis, Tuhan otomatis menyertai hidup saya. Mitos itu bagi saya. Kenapa? Indwelling God dengan with God itu berbeda, saudara. Indwelling itu artinya bahwa kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah menerima Dia, tapi belum tentu hidup bersama dengan Tuhan, betul? Itu dua hal yang berbeda. Itu bukan soal menyangkut keselamatan, tapi soal kelimpahan hidup bersama dengan Tuhan, yaitu live with God. Hidup bersama dengan Tuhan. Saya dilahirkan oleh mama saya. Saya jadi anak mama seumur hidup, betul? Walaupun saya sudah jadi kakek, bagi mama saya tetap anak, betul? Bagi mama saya tetap anak dia. Dia panggil saya anak, padahal saya bukan usia muda lagi, saudara. Karena bagi mama saya dilahirkan oleh mama, saya tetap anak dia. Tetapi saya hidup sejajar atau serasi dengan kehendak mama, itu hal yang nomor dua, hal yang berbeda. Ada anak yang dilahirkan oleh orang tua tetapi hidup mendatangkan kedukaan bagi orang tuanya karena hidup tidak sesuai dengan hati orang tuanya walaupun orang tua sudah mengajarkan kebenaran kepada dia. Jadi saudara lihat, aku sudah mengalami pengampunan dosa, itu baik. You live in God. Tapi belum tentu kamu live with God. Dan hidup
bersama dengan Tuhan itu mendatangkan sukacita, saudara. Sehingga sukacita yang demikian tidak ditentukan oleh sesuatu yang bersifat fenomena. Fenomena itu sesuatu yang kelihatan. Tetapi ditentukan, insight itu kita tentukan oleh kelimpahan karena aku menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan dan saya menilai Tuhan bukan berdasarkan environment of life saya. Yaitu bukan situasi hidupku yang kemudian membuat saya menilai Tuhan. Tetapi saya mengenal Tuhan melampaui situasi hidup saya. Oleh sebab itu orang yang demikian itu hidup begitu dalam dengan Tuhan sehingga mengatakan Tuhan adalah bagianku dan aku tidak mau apa-apa lagi. Seandainya apa-apa bagi menjadi milikku itu menjadi hilang, Tuhan tetap menjadi bagianku, saudara. Habakuk pasal yang ketiga, ayat ke-17. Walaupun pohon ara tidak menghasilkan buah, walaupun anggur tidak menghasilkan buah, walaupun pohon buah zaitun tidak menghasilkan minyak, binatang semuanya terhalau, tetapi aku tetap beria-ria di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan keselamatan kepadaku. Itulah saudara, Habakuk mengajarkan bahwa sukacita orang Kristen bukan ditentukan sesuatu yang dari luar, tetapi ditentukan kedalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia mengenal siapakah Tuhan, saudara. Ayub setelah segala sesuatu hilang, istrinya bilang, kutuklah Tuhanmu. Karena bagi istri Ayub, Tuhan memberkati engkau, baru engkau menyembah kepada dia. Tapi Ayub mengatakan, saya menyembah kepada Tuhan, lepas dari Tuhan memberkati atau tidak. Saya menyembah kepada Tuhan bukan ditentukan soal environment hidup saya itu dipagari oleh Tuhan atau tidak. Tapi konsep atau teologi dari iblis mengatakan kepada Tuhan demikian. Ayub menyembah kepada Tuhan karena Tuhan memagari dia. Jikalau segala sesuatu di dalam hidup dari Ayub diambil, maka Ayub pasti kutuk Tuhan. Tuhan bilang silakan, engkau lakukan. Tetapi ada hal yang enggak boleh kerjakan, menyentuh nyawanya Ayub. Sudah segala sesuatu daripada yang Tuhan berkati itu diambil, tetapi Tuhan dengan Ayub tetap bersatu. Karena Ayub mengenal siapa Tuhan. Ayub hidup bersama dengan Tuhan. Iman Ayub tidak ditentukan kepada berkat Tuhan, tetapi kepada Tuhan yang memberikan berkat. Itu yang mengubah cara pendekatan Ayub kepada Tuhan. Sehingga dia ngomong kepada istrinya, kamu ngomong kayak perempuan gila itu. Puji Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil kembali. Ayub masih ngomong seperti itu. Sudah jangan mengukur Tuhan berdasarkan kondisi hidupmu baik. Tapi jangan juga mengukur Tuhan berdasarkan kondisi hidup yang tidak baik. Sekarang kondisi hidup yang tidak baik, Tuhan mau mengajarkan bagaimana kita hidup bijaksana di hadapan Dia. Pada waktu kita dalam kondisi yang baik, jangan terlena membandingkan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Tidak berarti kita tidak boleh menceritakan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Melainkan kita menceritakan kebesaran Tuhan dengan segala kerendahan hati tentang apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Tuhan adalah sukacita karena Kristus adalah center, pusat di dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan. Dan Dia adalah Tuhan yang harus kita sembah itu. Sudah poin yang kedua yang kita belajar. Tadi kita belajar tentang sukacita itu dikaitkan dengan Kristus. Dan Kristus yang memberikan pengampunan. Dan Kristus adalah Tuhan. Kemudian Lukas menjelaskan bahwa sukacita, joy yang besar itu
itu sebenarnya merupakan sesuatu keindahan dari dalam itu. Karena sukacita hanya di dalam Kristus, dan walaupun Tuhan Yesus berada dalam environment hidup yang tidak memadai dan serba kurang, tetapi sukacita secara ontologis itu di dalam diri Tuhan Yesus. Saya perhatikan ayat ke-11 dan 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ayat ke-12 minornya. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Ayat yang ke-11 itu Lukas menggambarkan ketinggian Kristus. Kristus lalu koma Tuhan. Kristus artinya diurapi, Kristos itu artinya diurapi. Di dalam Mazmur pasal yang kedua sudah bisa melihat yang diurapi oleh Tuhan itu begitu tinggi jabatannya atau posisinya, atau saudara keindahan sesuatu yang dari dalam itu. Dia memerintah, dia adalah Allah yang sempurna, dia adalah anak Allah di dalam Mazmur pasal yang kedua. Daniel pasal yang ke-7, 13 dan 14. Daniel melihat penglihatan surgawi, yaitu anak manusia yang berpakaian putih itu. Dan orang Israel tahu dia adalah Kristus, Mesaya, dia anak Allah. Dan dia disembah oleh Daniel. Dan dia yang berotoritas akan segala kekuasaan di dalam dunia ini. Kalau sudah membaca dalam kitab Daniel itu. Jadi sudah tuh Lukas menggambarkan ketinggian Tuhan Yesus. Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Kristus. Yohanes pasal yang pertama. Dan kebenaran dan kasih karunia itu berasal daripada Kristus Yesus. Dia adalah Allah yang sempurna, dan di dalam dirinya itu mempunyai equality dengan Allah. Oleh sebab itu, Lukas mencatat tentang keindahan dari dalam. Dan sukacita yang seperti ini tidak mungkin bisa diberikan oleh dunia. Lalu ayat ke-12 sudah perhatikan, inilah tandanya bagi kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Ayat ini jadi minor, saudara, yaitu tentang kerendahan Tuhan Yesus dari yang tinggi anak Allah, sekarang dia begitu rendah. Saking rendahnya orang miskin pun tidak semiskin Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan tanda kutip lebih buruk daripada serigala. Dunia ini bukan tempat Tuhan Yesus. Pada waktu dia inkarnasi, dia mengambil rupa manusia, rupa kemiskinan, rupa segala sesuatu yang menjadi kebanggaan dari dunia ini, kemudian ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam diri Tuhan Yesus, ayat ke-11, yaitu kepenuhan Allah sekarang di dalam bentuk kemiskinan. Jadi kekayaan Allah dibungkus dengan kemiskinan itu. Pengemis kalau dia berlagak menjadi orang yang pinter dan orang yang kaya, bajunya mungkin pinjem, dan kita tahu dia siapa dia, tentunya dia akan dihina, betul? Walaupun dia di luar dihiasin dengan baik sekali, tapi jiwa pengemis tetap jiwa pengemis, betul? Ada orang yang, sudah saya ngomong, ada orang di luar itu kelihatan cakep dan rapi sekali, tapi kalau sudah ke rumah dia, joroknya luar biasa, saudara. Dan dia tinggal di mana selalu jorok, karena apa? Memang orangnya jorok. Tapi orang yang rapi, saudara, yang di luar itu kelihatan rapi, dia akan bersihkan, dan dia pada waktu tinggal di mana, dia tetap akan membersihkan tempat itu. Sebab kerapian itu bukan tergantung dari luar, tetapi dari dalam, betul? Betul nggak, saudara?
Tetapi ada orang yang sekarang begini, orang yang kaya, orang yang punya uang, punya nama, punya kedudukan, punya kehormatan, punya karakter yang baik. Sekarang di dalam rupa, di dalam bentuk sebagai orang yang miskin. Setelah kita tahu, kita menghormati enggak? Menghormati dia. Mengapa kita menghormati dia? Bukan karena bentuknya, tetapi karena keindahan dari dalam. Ada orang yang mempunyai kekuasaan, mempunyai segala otoritas, sebagai karakternya tidak baik, walaupun penampilan luarnya itu bagus sekali, tetap tidak mendapat hormat. Karena kehormatan bukan dari luar, tetapi dari dalam. Tuhan Yesus, pada waktu dia diambil rupa sebagai manusia, dia ada dalam bentuk kemiskinan, namun di dalam kemiskinan itu, di dalamnya penuh dengan kekayaan Allah. Karakter ilahi, kesucian, kesalehan, kemuliaan, kebajikan dari Allah di dalam diri Kristus. Oleh sebab itu saudara, segala hal itu tidak mengurangi kemuliaan Kristus. Ada kesalahan dari manusia dari zaman ke zaman. Yang pertama, dia berusaha mengejar apa yang menjadi mimpi dia, kehendak dia. Setelah dia mengejar dan mendapatkan semuanya, lalu dia berbangga terhadap apa yang diperolehnya dan mengatakan bahwa saya pasti bersuka cita, padahal tidak. Buat apa saudara kita mengejar segala sesuatu yang nampak, yang keluar, yang di luar itu yang kemudian akan musnah. Tetapi sudah kejarlah segala sesuatu, kekayaan, kemurahan, rahmat dari Tuhan, maka hidup kita itu akan semakin indah, semakin mendatangkan sukacita, saudara. Dan inilah saudara yang luar biasa yang tidak dimengerti oleh orang-orang tertentu. Yang melihat orang yang miskin, orang nggak punya apa-apa, tuh hatinya itu penuh dengan sukacita ya. Apa yang membuat dia? Bukan karena kemiskinannya, tetapi karena kekayaannya dari dalam. Iman, pengetahuan, kasih karunia Tuhan yang membuat dia hidup, membuat dia menjadi seorang yang penuh dengan sukacita, saudara. Sudah pernah mengalami sukacita yang seperti itu enggak? Karena keindahan dari dalam itu. Sebagai orang Kristen kita harus belajar hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti hidup compang-camping atau hidup sembarangan tidak memperhatikan diri, bukan. Tetapi rapi, bersih dan mencukupkan diri. Walaupun saya sulit untuk menjelaskan apa artinya mencukupkan diri. Apa yang kita kejar saudara di dalam dunia ini? Apa yang mendatangkan sukacita yang besar di dalam hati kita, ataukah sesuatu karena kita mau bersaing dengan orang lain? Dan kita akan menderita selama bertahun-tahun karena ambisi yang keliru itu. Sudah mau dibaptis pada hari ini, apakah sudah betul-betul mengenal kekayaan Kristus di dalam hidup saudara? Sehingga saudara tahu bahwa hanya Kristus adalah juru selamat saya. Sehingga saudara tahu bahwa Kristus, saya mengenal dia dan saya hidup bersama dengan dia. Dan kekayaan hidup saya itu sebenarnya berdasarkan dari dia, bukan dari segala sesuatu yang diwariskan oleh orang lain. Saudara dan saya perlu mengenal siapakah Tuhan di dalam hidup kita. Dan saudara, itu yang dijelaskan oleh Lukas, yaitu kekayaan dari dalam ini. Yang ketiga, saudara, kita pelajari apa? Lukas 2 ayat 20, sudah perhatikan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji, memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Kembalilah gembala itu sampai memuji Allah dan memuliakan Allah. Perjumpaan para gembala dengan Tuhan Yesus tidak berhenti di situ, tetapi diteruskan ke dalam hidupnya.
Ada hati yang meluap, memuji Tuhan. Hati yang inside out itu terus-menerus berkuasa di dalam hidup, membuat para gembala itu mewarnai seluruh kehidupannya. Sebagai Lukas mau mencatat ini, bahwa joy yang besar yang diberitakan oleh para malaikat ini sekarang menjadi milik para gembala. Bukan suatu joy yang bersifat objektif, yang kelihatan bagus, janji-janjinya, tetapi Lukas mencatat mereka mendengar, melihat, semuanya sesuai, yaitu antara pewahyuan Tuhan dan pengalaman rohani. Dan pengalaman rohani membuat para gembala itu menjadi kaya, bahwa joy itu sekarang menjadi milikku. Joy ini sekarang saya mengenal siapa Tuhan. Yesus Kristus bukan diceritakan oleh para malaikat, tetapi saya lihat sendiri. Itu ada suatu transformation, perubahan dari historical section masuk ke dalam pengalaman hidup. Kalau hanya pengalaman hidup tanpa histori itu menyesatkan. Tetapi histori tanpa pengalaman hidup itu adalah hanya bersifat informasi, dan informasi membuat orang tidak lebih baik. Tapi Lukas mencatat combine di sini histori pewahyuan Tuhan dan pengalaman rohani itu menyatu. Dan Kristus yang hidup itu menjadi bagian hidup daripada gembala itu. Mereka bersukacita, dan sukacita itu menjadi gaya hidup mereka. Itu luar biasa, saudara. Sukacita itu menjadi dinamika seluruh kehidupan keluarga, relasi mereka, dan berbagai apapun yang mereka kerjakan, termasuk penderitaan dan kesulitan-kesulitan hidup, itu diwarnai dengan sukacita itu. Dan sukacita yang seperti ini tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Coba saudara imajinasi yang kreatif dan rasional mengenai ayat 20 ini. Mungkin setelah para gembala mendengar malaikat dia nyanyi dan suruh dia pergi, mungkin dia masukkan dulu domba-dombanya ya, baru dia pergi. Kalau enggak besok dia rugi banyak karena dombanya lari kemana-mana. Dia kembalikan dulu kandangnya. Tapi itu sudah malam, kemudian dia pergi melihat semuanya itu, apa yang dikatakan gembala persis. Lalu dia mengenal siapa Tuhan, joy. Karena Kristus adalah juru selamat Tuhan. Dan hati mereka itu terbuka untuk Tuhan. Bukan seperti Herodes, orang Farisi, para ahli Taurat, dan juga orang-orang Yahudi yang hanya kaget dan terkejut saja. Tapi mereka itu betul-betul hidupnya itu sekarang diwarnai oleh kehadiran Kristus itu. Nah, kita imajinasi, saudara, pada waktu mereka pulang ke rumah, para gembala itu pulang ke rumah, apa yang diperbuat? Mungkin pada itu sudah malam hari. Seandainya itu malam hari, dia akan bangunkan istri anaknya dan menceritakan apa yang dia lihat, betul nggak? Berita sukacita itu yang menjadi pokok pemberitaan dia. Sampai nanti suami, istrinya, dan kemudian anaknya pun terkejut dan merasa luar biasa pengalaman ini. Dan akhirnya mereka pun akan mempunyai iman yang seperti papanya. Dan besoknya saudara, para gembala ini harus bekerja nggak? Ya bekerja kan. Kehidupan normal. Tapi pada waktu dia bekerja, dia menggembalakan kambing domba penuh dengan sukacita kan. Dia bertemu dengan teman-temannya, pasti saling menceritakan, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Berita-berita yang luar biasa saling menguatkan. Lalu kemudian dia bertemu dengan bosnya, mungkin yang ganas ataupun yang baik. Tetap tidak berubah bosnya, gajinya pun tidak sama. Kambing dombanya tetap sama, tempatnya tetap sama, pekerjaan rutin sehari-hari sekarang diwarnai dengan joyful yang besar itu, saudara. Itu berbeda nggak? Berbeda sekali. Itu yang dialami oleh para gembala.
Sehingga sudah pada waktu mereka mengalami penderitaan, mereka bersuka cita juga. Mereka kesulitan ekonomi tidak membuat mereka putus asa, tetapi ada sukacita. Pada waktu mereka mengalami hubungan yang kurang baik dengan istri dan sebagainya, anak-anak, kemudian dipulihkan kembali karena joy dari Tuhan itulah yang membuat hidup mereka itu berbeda, saudara. Ada seorang pengarang lagu, dia seorang ibu rumah tangga, setiap hari itu kerjanya itu aja. Pagi siapin sarapan untuk anaknya mau sekolah, sudah itu dia farming, kasih makan kambing domba, bersihin kotorannya, mandiin dan sebagainya, malam kerja lagi dan sebagainya. Dia merasa sudah setiap hari dilakukan seperti ini dari tahun ke tahun dan tanda kutip pekerjaan pengulangan itu sangat membosankan. Lalu dia bilang, bagaimana saya bisa melakukan semua tugas ini dengan baik? Suatu saat dia di ladang, dia mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang kamu kerjakan itu di dalam Tuhan dan sukacita di dalam Tuhan, maka itu kekuatan yang baru. Dia itu memberikan satu solusi kepada dia. Lalu dia menuliskan satu lagu, saudara, sangat terkenal sekali. Lagunya, aku perlu akan Yesus dan sebagainya. Dia mengatakan, aku perlu Yesus setiap hari. Dan itulah saudara mewarnai hidupnya dengan penuh sukacita. Dia melakukan pekerjaan di dapur, kemudian mengurus kambing domba. Pekerjaan sehari-hari, rutinitas menjadi dinamis. Rutinitas diisi dengan spirit, maka rutinitas itu tidak membosankan lagi. Dan rutinitas menjadi sesuatu yang bersifat produktif di tengah-tengah orang-orang yang mungkin merasakan kebosanan. Saya ingat saya umur 20 lebih masuk saat Seminar Alkitab Asia Tenggara. Waktu itu saya berpikir saya seperti di dalam penjara. Saya berpikir bukan sekolah yang memenjarakan saya. Hidup saya itu diatur dengan bel, saudara. Teng, bangun, saudara. Teng, saat teduh. Teng, makan. Teng, cuci piring. Teng, masukkan kelas. Teng, lagi cepol. Terus teng, begitu ya. Lihat belnya itu bosan, saudara. Suatu saat saya naik loteng 4. Mau keluar nggak bisa, keluar minta izin. Alasannya apa? Masa alasannya jalan-jalan untuk pergi keluar, ya kan? Waktu saya di lantai 4 lihat mobil dan saya berpikir dan merenungkan nasib saya, saudara. Kenapa nasib saya jadi seperti ini? Saya nggak percaya itu. Waktu itu saya berpikir, saudara. Kenapa hidup saya jadi seperti itu? Memikirkan dan merenungkan semuanya itu. Malam hari, saudara, saya seringkali di lantai 4 saya berdoa. Pada malam hari itu dinamika spirit, dinamika berdoa itu tertumpah keluar. Saya penuh dengan sukacita berdoa. Dan saya bilang, Tuhan memang mau training saya melalui rutinitas dan membuat saya lebih rendah hati. Dan rutinitas itu dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Maka semua pekerjaannya dia berbeda. Disitulah mengubah hidup saya, saudara. Cuci WC tidak lagi menjadi bersungut-sungut. Bersihkan aula yang lebih besar dari ini pun, bukan saya sendiri, saudara, tapi kelompok. Saya pun gak merasa berat. Cuma kadang-kadang merasa ada tugas yang mau dikerjakan, cepat-cepat juga bisa terjadi, tapi gak selalu seperti itu. Ada dinamika hidup karena apa? Hati saya dikuasai oleh sukacita sehingga environment of life, situasi-situasi hidup tidak lagi membatasi saya. Melainkan saya menerobos melalui situasi hidup dan melihat segala aktivitas itu menjadi sesuatu yang dinamis dan joyful dari Tuhan. Itulah yang mendatangkan kekuatan kita untuk melakukan semuanya itu.
bulan Maret yang lalu, saya pelayanan di Medan sama istri saya. Sudah pelayanan di Medan, lewat beberapa hari, badan saya kurang enak. Sudah kurang enak, kemudian pergi periksa, dan dokter mengatakan bahwa saya perlu periksa lanjut lagi kayak begitu. Ronsen dan sebagainya. Akhirnya cari ahli paru-paru untuk periksa. Dan kemudian badan saya nggak enak, saudara. Semua sakit. Kepala pusing semuanya itu. Saya baca gejala COVID, ini semuanya hampir mirip, saudara. Malam itu saya nggak bisa tidur, tapi pikirnya bagaimana hidup saya selanjutnya. Bagaimana istri saya, bagaimana anak saya, bagaimana saya sakit, bagaimana saya isolasi, bagaimana itu terlalu banyak. Akhirnya saudara, hati bingung, susah pikiran. Malam itu saya ingat, saya hidup untuk Tuhan, saya mati pun saya mati dalam Tuhan. Saya mati karena COVID pun nggak apa-apa, saya di dalam Tuhan. Istri saya, anak saya hidup terus. Dan saya tahu Tuhan pasti pelihara mereka, nggak usah takut. Ingat Mazmur 23, itu mendatangkan sukacita, saudara, bahwa Tuhan gembalaku. Pada waktu aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku pun tidak takut bahaya. Lalu saya ngomong sama diri saya, bagaimanapun juga, sakit apapun juga, saya akan lewati bersama dengan Tuhan. Saya nggak perlu takut. Disitulah ada joy, saudara, sukacita dari Tuhan. Mengatasi kesulitan hidup, sehingga saya bisa berdoa dan mengucapkan syukur apa yang telah Tuhan kerjakan. Bahkan penyertaan Tuhan sampai hari ini, saudara. Dan pada waktu saya sakit, mama saya kena stroke, saudara. Nggak bisa berobat kemana-mana kecuali di Pontianak, tempat dokter yang terbatas. Peralatan yang terbatas. Mau bawa keluar pun nggak bisa. Kami sayang sama mama. Yang bisa apa? Doa sampai nangis, saudara. Tapi terus terang, mama saya sakit, saya lebih susah hati saya dibandingkan saya sakit waktu itu. Saya ingin pulang tapi nggak bisa, saudara. Dan kondisi mama sudah sangat buruk sekali, sangat parah sekali. Dalam kondisi yang seperti itulah, saudara, saya ingat firman Tuhan. Walaupun kamu sakit, walaupun apa, seharusnya kamu ada joy di dalam Tuhan, walaupun sulit. Saya mulai puji Tuhan, mulai berdoa, mulai bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, mama saya sudah umur 94 tahun ini. Puji Tuhan memberikan kesehatan sampai hari. Semakin saya puji Tuhan, dan doa saya semakin mengalir juga, saudara. Walaupun dalam kondisi mama seperti ini, Tuhan, saya nggak minta Engkau sembuhkan mama, dan mama terus hidup panjang. Saya nggak berani, saudara. Karena apa? Tuhan sudah memberikan umur yang panjang kepada mama sampai hari ini. Lalu saya mau minta apa lagi? Jadi saya ganti dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan itu kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara, mama saya sekarang sembuh. Walaupun dia nggak bisa jalan, tapi duduknya bisa tegap dengan baik. Pikirannya masih sehat, bisa ngedialog, ingat, melakukan berbagai hal-hal yang sederhana begitu. Ngomong-ngomong masih bisa. Sampai dokter heran mengapa bisa ada orang yang seperti itu. Yang kami mau lihat itu adalah kemuliaan kebesaran Tuhan. Dan di dalam kita memuji Tuhan, di dalam hidup kita, Tuhan akan mengubah air mata menjadi sukacita. Walaupun kita sulit untuk bersukacita, tetapi belajarlah menghitung berkat-berkat Tuhan. Di situ hati kita akan bersukacita. Saudara dan saya, saudara yang mau dibaptis pada hari ini, mungkin saudara akan mengalami pencobaan, kesusahan yang besar terhadap iman saudara. Tuhan Yesus setelah dibaptis, dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Tapi saya harap saudara tidak seperti itu. Tetapi mungkin setelah dibaptis, saudara akan mengalami kesusahan. Iman sudah akan menjadi goncang. Kesulitan melanda dalam hidup sudah. Di situ sudah mulai mempertanyakan Tuhan.
mempertanyakan kebaikan Tuhan, mempertanyakan di mana Tuhan yang engkau percaya. Tetapi saudara, pada saat yang seperti itulah iman kita sesungguhnya akan teruji. Siapakah kita pada waktu itu? Siapakah Tuhan pada waktu itu? Dan saudara, jikalau kita mengenal Tuhan, Dia adalah juru selamatmu, Dia adalah penolongmu, Dia adalah Tuhanmu, dan Dia adalah sukacitamu. Maka segala kesulitan kau alami, engkau tidak mempertanyakan kebaikan Tuhan, tetapi mempertanyakan diri sampai seberapa jauh engkau dan saya telah mencintai Tuhan. Bukan meragukan cinta Tuhan kepada kita, sebab Dia telah mati di atas kayu salib, Dia telah memberikan segala-galanya untuk kita. Tapi apa yang telah kita berikan untuk membalas cinta kasih-Nya? Apakah saudara memiliki sukacita yang besar itu di dalam hati saudara? Sukacita yang sebenarnya hanya di dalam Tuhan. Sukacita yang sebenarnya itu berasal keindahan hidup dari dalam karakter saudara. Kepenuhan, kekayaan, rahmat, kepenuhan hikmat dan pengetahuan dari Allah, itu akan memberikan sukacita. Kesukacita yang besar itu berasal dari apa? Itu berasal dari Tuhan dan menjadi gaya hidup saudara. Dan kemanapun sudah pergi, studi itu harus penuh sukacita. Studi online jangan beban berat saudara, tapi lakukan dengan sukacita. Tidak selama-lamanya saudara studi online. Semua kesulitan tidak bersifat kekal, oleh sebab itu kesulitan pasti akan lewat suatu saat, betul? Tahan, melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Kita baru ada story-nya Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita memulaikan Tuhan. Mari saudara kita tunduk kepala dan kita berdoa, mohon Tuhan pimpin. Saya minta dengan hormat Ibu Justina Iwan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar pada siang ini. Jemaat kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu sudah berbicara kepada setiap diri kami. Tuhan mengubah pandangan hidup kami, Tuhan menguatkan hati kami, bahwa Engkau Tuhan yang hidup, yang senantiasa merupakan sumber sukacita di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, diri kami, masa depan kami di dalam kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang hari ini sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hari depan dia bersama keluarga di dalam pimpinan dan dia menikmati terus pimpinan penyertaan sukacita di dalam pelayanan terhadap Engkau. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih.